Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala idza inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Shadaqallah. Asatidzah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu ini kita masih diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesempatan untuk bisa beramal, untuk bisa mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang banyak. Dan juga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Ramadan, yang mana kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik, yang mana di bulan Ramadan Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Di dalam bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berdasarkan ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Berpuasa di bulan Ramadan, sehingga dengan berpuasa kita akan bisa mencapai takwa. Kita akan mendapatkan takwa dengan jalan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian di dalam Ramadan ini, mari kita bersama-sama apa yang kita lakukan betul-betul didasari oleh pemikiran yang benar, didasari oleh pemikiran yang benar, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang, malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Allah memerintahkan kepada kita dengan akal yang Allah berikan kepada kita, maka
mari kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah SWT. Ayat-ayat Allah SWT baik yang berupa qauniyah yang ada di alam maupun qauliyah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul didasarkan dengan akal yang sehat. Ya, puasa kita ya betul-betul karena perintah Allah dan itu masuk akal. Kenapa kita berpuasa? Sungguh perintah Allah SWT, ketika itu dilaksanakan maka akan bermanfaat bagi manusia. Coba kalau kita lihat ya, contoh ular itu berpuasa agar bisa tambah umur. Ya, kepompong berpuasa dari ulat, kemudian kepompong berpuasa, tidak makan, tidak minum sampai beberapa hari, sampai akhirnya hasilnya adalah kupu-kupu yang bisa kita lihat, kita nikmati. Maka puasa kita sebagai seorang muslim pasti ada manfaatnya. Allah mengistirahatkan perut kita di siang hari dari makan dan minum, pasti ada maksud. Dan kita harus berpositive thinking, berprasangka baik kepada Allah SWT. Sebagai hamba berkeyakinan bahwa apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan, apa yang Allah beri hukum kepada manusia pasti akan bermanfaat bagi manusia, tidak menyengsarakan, tidak mencelakakan. Maka dengan didasari oleh ayat 190 surat Ali Imran, di mana kita didorong untuk menggunakan akal untuk mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Di ayat itu juga ya, diperintahkan bahwa manusia itu cerdas, cakap dan terampil, serta memiliki iman yang kuat kepada Allah SWT. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita dididik tidak hanya mengembangkan akal, tetapi juga mengembangkan spiritual. Kemudian yang keempat, manusia diberikan akal untuk digunakan sebaik-baiknya, termasuk untuk bertafakur atau mengingat Allah SWT melalui segala ciptaannya. Yang kelima, tafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Kemudian yang ke-6, mana manusia sebagai pelaku dan sasaran pendidikan memiliki alat yang dapat digunakan untuk mencapai kebaikan dan kebenaran, yaitu akal. Maka mari ya, di bulan Ramadan ini kita berupaya ya, memanfaatkan potensi akal yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan dasar surat Ali Imran ayat 190, maka kita diberi tugas untuk memahami peran dan penggunaan teknologi dalam Islam, mengembangkan sikap kritis, mengembangkan kreativitas, mengembangkan keterampilan untuk menggunakan akal,
menjauhkan diri dari hawa nafsu, memikirkan ciptaan Allah SWT di langit dan di bumi, memikirkan pergantian siang dan malam, dan yang terakhir memikirkan keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Maka mari ketika kita masih berpuasa dengan kondisi tubuh tidak kekenyangan, manfaatkan untuk berpikir, bertafakur, memahami ayat-ayat Allah SWT, dan berusaha menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Kalaulah akal kita belum mampu menjangkau ayat-ayat Allah SWT, maka sungguh kelemahan akal ada pada diri kita, bukan kesalahan pada ayatnya, tapi akal kita belum mampu menjangkau. Sebagaimana kita fahami ketika anak kecil, dia akan memahami kata-kata yang anak-anak kecil tidak memahami kata-kata orang dewasa, berarti akalnya memang belum sampai. Ketika kita belum sampai memahami ayat-ayat Allah, maka kita harus berupaya tetap belajar, semangat untuk memahami ayat-ayat Allah itu, untuk digunakan sebagai bekal, sebagai filter, sehingga nantinya kita dalam kehidupan dunia ini akan berada pada jalan kebenaran. Kita mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Usikum nafsi bitaqwallah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.